Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur senantiasa tercurah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya tiada henti kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, dan muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Teman-teman seiman yang insya Allah mendapat rahmat Allah SWT dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan warga negara adalah sebuah hal yang mutlak. Persatuan dan kesatuan ini merupakan dorongan faktor kesetiaan akan janji yang sudah pernah dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai bersama, yaitu sebuah kemakmuran negara. Tanpa faktor pendorong ini, sulit rasanya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, terutama di tengah-tengah banyaknya pihak yang tidak menyadari bahaya pecah belahnya suatu bangsa dan negara. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Yang artinya, berpeganglah teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa berpegang pada ikatan perjanjian seperti piagam Madinah bagi kaum muslimin dan warga Madinah pada masa itu. Lalu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, isyarat ini termasuk bisa diterapkan ke semua warga negara dengan rujukan utama senantiasa berpedoman pada ikatan perjanjian luhur bangsa atau Urwati al-Wuthqa. Lalu dalam konteks Indonesia, ikatan luhur tersebut tertuang dalam sila-sila Pancasila. Kita harus menjaga persatuan sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan, sahabat Ibnu Mas'ud menafsiri kata hablullah dengan arti jamaah. Jamaah yaitu bersatu dan menjaga kekompakan, yaitu merupakan perkara yang ditekankan oleh syariat. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, perbedaan yang dilarang adalah setiap perbedaan yang berdampak pada kehancuran. Dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit, Al-Imam Abu Hayyan menjelaskan bahwa perpecahan memudahkan penjajah menguasai suatu negara. Kita harus memahami bahwa perpecahan bukanlah jalan menuju kebaikan, melainkan jalan menuju kerugian. Kehancuran perpecahan akan menghancurkan seluruh sendi kehidupan, baik agama, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan menghindari perbedaan yang berdampak negatif dan mengancam persatuan. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini masih ada negara-negara yang mengalami pertikaian, betapa kondisi negaranya begitu porak-poranda. Situasi negaranya sangat mencekam di setiap detik, pengeboman terjadi di mana-mana, jutaan orang hidup dalam pengungsian, penuh dengan keterbatasan, tidak lagi punya apa-apa, bahkan sanak saudara. Yang tersisa hanya sebuah harapan. Kapan semua akan berakhir, hidup kembali berjalan normal, negara aman, damai, sejahtera. Lalu generasi penerus dapat kembali ke bangku sekolah, mengejar mimpi, meraih asa-asa. Kondisi mengenaskan ini masih diperparah dengan jumlah korban meninggal yang sudah tidak terhitung berapa banyaknya. Para lansia, wanita, dan anak-anak merenggang nyawa sia-sia, menjadi korban dari kepentingan dan ambisi sebagian orang yang tidak mau tahu bahwa korban pun punya hak hidup yang sama di dunia. Lalu, apakah kita ingin kehidupan kelam semacam itu melanda negeri tercinta kita? Tentu, bahkan dalam mimpi pun tidak terbayangkan. Karenanya, tidak ada alasan bagi anak bangsa kecuali bersatu menjaga NKRI, mengawal kebinekaan, berpijak pada Undang-Undang 1945 dengan semangat Pancasila, menjaga persatuan dan menghindari perpecahan demi terwujudnya kemaslahatan bersama.
Agama dan negara adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Agama sebagai pondasi yang kokoh bagi kehidupan manusia. Agama memberikan pedoman moral dan spiritual, mengajarkan nilai-nilai etika, keadilan, dan kasih sayang. Lalu negara sebagai penjaga, yaitu bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keadilan, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, mengatur kebijakan, dan melindungi hak-hak warganya. Negara yang terpisah dari nilai-nilai agama akan mengalami kehancuran. Karena agama membekali pemeluknya dengan aturan dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dan tanpa agama, negara akan kehilangan arah moral dan etika. Kebijakan-kebijakan yang diambil mungkin tidak memperhatikan keadilan dan kemaslahatan bersama. Intinya, negara tanpa agama akan hancur, sementara agama tanpa negara akan sia-sia. Oleh karena itu, mari kita jalin harmoni antara keduanya demi kemaslahatan bersama. Selanjutnya, kita sudah tidak asing dengan kata nasionalisme. Lalu, apa nasionalisme itu? Nasionalisme adalah paham kebangsaan atau pemersatu bangsa dan cinta tanah air. Dalam Islam, nasionalisme harus terpatri dalam sanubari setiap anak bangsa demi menjaga semangat mempertahankan, siap berkorban, dan berjuang demi bangsa. Dengan demikian, nasionalisme dapat menjadi kekuatan real yang memperkokoh kedaulatan negara serta memastikan lestari dan kemajemukan baik di bidang agama, suku, dan budaya. Nasionalisme adalah semacam semangat yang memperkuat identitas dan jati diri suatu bangsa dalam peranannya di panggung dunia. Namun, bagaimana Islam memandang nasionalisme? Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ilal ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan kepadamu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali, yaitu Mekah. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Menurut Ismail Haqqi dalam tafsir Ruh Al-Bayan, ayat ini mengisyaratkan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menekankan pentingnya cinta tanah air. Seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur suatu negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan. Islam mengajarkan konsep kewarganegaraan yang adil. Tanah air dijunjung tinggi dan menjadi bagian dari ajaran Islam. Kita harus membangun relasi dengan tanah air dengan loyalitas dan kesetiaan yang murni. Cinta terhadap tanah air adalah bagian dari iman, kecintaan sejati kepada Tuhan, dan Islam mengharuskan kita mencintai bangsa kita sendiri. Jadi, cinta tanah air tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, semangat nasionalisme dapat menjadi bagian dari akidah setiap muslim dan tidak perlu bertentangan dengan Islam. Mari kita jadikan cinta tanah air sebagai sarana untuk meraih Allah dan memperkokoh kedaulatan bangsa kita. Dalam Islam, bentuk negara tidak diatur secara tegas oleh nasyarah. Pembentukan negara adalah persoalan siasah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan. Al-Quran dan hadis lebih fokus pada perilaku penguasa dan tata hubungan sosial. Bentuk negara merupakan bagian dari siasah. Mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kewajiban kita sebagai warga Indonesia. Ini bukan hanya tentang keindonesiaan dan mempertahankan wilayah dan batas-batas geografis, tetapi juga tentang mempertahankan ekstensi Islam dan keberagaman kita. Dalam konteks agama, keberagaman masyarakat dapat menghasilkan perdamaian, namun perdamaian ini hanya mungkin terjadi jika kita memegang teguh prinsip dasar negara yang telah disepakati bersama, yaitu NKRI memiliki 4 pilar bangsa. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga yaitu Undang-Undang 1945, dan yang keempat yaitu NKRI. Ini adalah manifesti yang efektif untuk mengakomodir kemaslahatan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara di bumi Nusantara yang beragam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah,
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah menjadi tonggak penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, apakah Pancasila bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Mari kita telah bersama. Pancasila itu ada 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini, Pancasila mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ini sejalan dengan ajaran Islam tentang tauhid, bahwa hanya Allah yang layak disembah. Oleh karena itu, Pancasila tidak bertentangan dengan keyakinan agama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pancasila mendorong persatuan di tengah-tengah keragaman, dan Islam pun mengajarkan pentingnya persatuan dan menghindari perpecahan. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengajarkan musyawarah dan mufakat dalam Islam. Musyawarah adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan dalam Islam. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan keadilan, dan Islam juga mengajarkan pentingnya berlaku adil terhadap semua orang. Oleh karena itu, Pancasila dan Islam sebenarnya saling melengkapi. Keduanya memiliki nilai-nilai yang sejalan dan tidak bertentangan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, terkadang ada anggapan bahwa umat Islam di Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan seluruh hukum syariat. Ketidakmungkinan menerapkan beberapa hukum tertentu seperti qisas atau hukuman balas, rajam atau hukuman cambuk, dan sejenisnya sebenarnya termasuk bagian dari penerapan syariat secara kafah. Misalnya, jika seorang tidak mampu sholat berdiri, syariat yang berlaku baginya adalah sholat dengan cara duduk, tanpa perlu memaksakan berdiri. Bahkan, bila memaksakan akan menimbulkan bahaya, maka hukumnya haram. Dalam konteks hukum-hukum Islam yang tidak memungkinkan diterapkan di Indonesia, kita perlu memahami bahwa memaksakan penerapan bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum fi fa'tu minhu ma mastata'tum. Yang artinya, perkara yang aku cegah maka jauhilah, dan perkara yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Muttafaq alaih. Artinya, kita harus bijaksana dalam menerapkan hukum-hukum agama dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks kita. Terakhir, mari kita ingat prinsip la dororo wala diroro. Tidak dibolehkan membuat celaka terhadap diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan. Ini adalah ajaran yang sangat penting dalam Islam. Jadi, jika menerapkan suatu hukum akan menimbulkan kerugian atau bahaya, maka hukum tersebut juga menjadi haram. Penerapan syariat secara kafah tidak hanya berarti menerapkan hukum-hukum secara harfiah, tetapi juga memperhatikan konteks, kemaslahatan, dan keberpihakan kepada kebaikan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Marilah kita mengakhiri kultum kita hari ini dengan penutup yang penuh semangat dan cinta tanah air. NKRI harga mati, sebuah prinsip yang mengingatkan kita bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah final, tak tergoyahkan. Kita harus menjaga, melindungi kemerdekaan dengan kedaulatannya. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Mari kita bangkit bersama melawan segala hal yang menghalangi cita-cita negara kita. Ingatlah perjuangan para leluhur yang berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara ini. Kita harus bisa menjaganya sampai titik darah penghabisan. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 1945 adalah dasar negara kita. Mereka sudah final, harga mati, tidak bisa diganggu-gugat. Mari kita terus memperkuat nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjaga NKRI dengan sepenuh hati. Amin.
Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.